Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, khususnya alumni Al-Masturiah dimanapun berada. Umumnya sahabat-sahabat saya yang melihat atau menonton video singkat saya ini, alhamdulillah ala kulli hal, masih dalam edisi menemani sahabat kita, kakang kita. Saya pribadi menyebut beliau pun guru saya, bersama Kang Haji Profesor Dr. Alwin Jamasi, MHum, MHM, PhD. Saat ini, pagi ini, saya bermalam di Hotel Ciputra Cibubur karena dalam rangka menemani beliau. Tapi subhanallah, masya Allah, beliau 2 hari yang lalu melaksanakan perhelatan menikahkan putra tunggalnya Ananda Kasbi dan Fauzia. Setelah usai, hanya istirahat semalam di Hotel Santika Botani Bogor, langsung lanjut ke Hotel Ciputra Cibubur dalam rangka kegiatan beliau. Subhanallah. Mari sama-sama kita minta motivasi atau sadako ilmunya. Mumpung kesempatan saya sedang bersama beliau ya. Mohon maaf, mohon izin. Assalamualaikum Kang Prof. Mohon maaf, mohon izin. Alhamdulillah setelah kita sholat subuh berjamaah tadi, Kang Prof sudah langsung memulai aktivitas membuka laptopnya ya. Gini Kang Prof, saya kemarin mewawancarai Kang Prof juga ya, meminta komentar perihal perhelatan Ananda Kasbi. Subhanallah, Masya Allah, saya pun ikut haru, bahagia, tergugah yang jelas, dan termotivasi. Nah, saat ini saya ingin melanjutkan yang kemarin tuh Kang Prof. Mudah-mudahan itu nasihat inspirasi buat saya, supaya saya bisa tegar dalam ujian, cobaan yang Allah berikan kepada saya pribadi, begitu juga umumnya kepada umat hamba-hambanya. Bagaimana Kang Prof bisa menetralisir keadaan antara kegembiraan dan kesedihan, dan bagaimana kita tetap terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo silakan nasihat pribadi buat saya dan umumnya buat orang yang mendengar video ini, melihat video ini, Kang Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Idel. Pada kesempatan ini masih berada bersama saya. Amin. Dan memang mungkin ini adalah bagian yang harus kita pahami, bukan berarti kemana-mana saya ditemani Kang Idel ataupun saya butuh saat ini teman yang harus bisa berbicara sama-sama ataupun belajar bersama. Tetapi ya memang sepulangnya dari Santika Hotel di Botani Square itu, saya diminta untuk hadir dalam pertemuan dengan 8 universitas. Alhamdulillah. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu bagian dari G20. Masya Allah. Dan mau tidak mau saya harus datang, dan mereka sudah pada nginep di sini, dan pagi ini kita akan bertemu dengan mereka. Mereka tidak lain daripada dekan dan juga beberapa ketua jurusan yang akan berbicara soal G20 yang kaitannya dengan kehutanan itu sebenarnya. Amin. Terkait dengan Kang Idel punya pertanyaan ataupun beberapa yang tadi disampaikan, sebenarnya saya sendiri masih dalam kondisi yang belum stabil emosinya. Emosi itu artinya adalah perasaan. Antara perasaan sedih dengan perasaan gembira. Nah, itu tidak mungkin kita bisa lupakan. Tetapi rasa syukur itu bagian dari cara kita mengendalikan.
Nah, syukur yang dimaksud itu syukur jika kita masih dimanfaatkan orang, syukur masih ada orang yang mempercayai supaya saya jadi narasumber, itu pun adalah rasa syukur. Dan itu pun bukan berarti saya mengenyampingkan rasa sedih, bukan. Tetapi itulah bagian yang harus kita antisipasi hal-hal yang seperti itu. Saya melakukannya dengan ikhlas tanpa harus melupakan rasa sedih saya, rasa duka saya, ataupun rasa gembira saya. Tentu ini adalah bagian yang harus dimaklumi semua pihak. Dan sebenarnya yang ilmu ataupun pelajaran berharga bagi saya itu, saya hanya mengikuti suara hati. Iya, Kang. Suara hati saya itu berbicara bahwa jangan munculkan sesuatu yang berlebihan misalnya. Larut dalam kesedihan yang berlebihan, saya ikuti gitu. Lalu jadikanlah aktivitas sebagai fasilitas untuk melupakan terlalu larut dalam kesedihan. Saya lakukan, saya kerja. Nah, kerja itu pun bukan untuk kepentingan melupakan, tapi bagian dari rasa syukur saya gitu. Lalu apakah saya lupa terhadap itu? Tidak gitu kan. Itu jadi hikmah yang paling besar buat saya karena saya punya hati dan suara hati itu saya ikuti, dan ternyata suara hati itu adalah seringkali memang berantem dengan otak saya, tetapi yang saya dahulukan adalah hati pasti benar. Suara hati tidak bisa dibohongi. Otak boleh saja berpikir berbeda dengan hati saya, tetapi otak itu harus mengalah ketika hati berbicara juga. Nah, kali itulah yang mungkin saya saat ini masih beraktivitas, masih ingin menyelamatkan diri saya dari keterlenaan di dalam rasa sedih atau keterlenaan di dalam rasa gembira. Sehingga dengan cara-cara beginilah saya melakukannya. Begitu Kang Ideal Ya, sebenarnya. subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi nasihat buat saya. Selanjutnya, Kang Prof, mohon izin, jangan bosan-bosan membimbing saya, mendidik saya. Eh, ada saya perhatikan mulai dari kemarin sampai hari ini saya masih bersama Kang Prof. Subhanallah, masya Allah. Itulah yang mudah-mudahan saya pun bisa mengikuti jejak perilaku, ucapan, sampai-sampai banyak nasihat-nasihat yang saya dapat dari Kang Prof. Eh, Apa kira-kira yang ini Kang Prof, tentang ubudiyah, mohon maaf, mohon izin Kang Prof. Tentang ubudiyah saya perhatikan, saya lebih telat bangun tadi, Masya Allah. Kang Prof sudah duduk di atas sajadah, Masya Allah. Eh, Wirid-wirid yang Kang Prof baca, subhanallah, Masya Allah. Kalau memang, ya, karena saat kita di pondok di Al-Masuriyah pun, kita diberikan pelajaran tahlil yang sampai jam 6 pagi tuh Kang Prof, sangat-sangat terkesan. Ya, artinya tadi Kang Prof duduk gitu duduk ya? lama di atas sejadah, Masya Allah. Boleh sedikit bersedekah ilmu juga buat saya, diri saya, terutama Kang Prof. Mohon izin, mohon maaf diliput juga ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, apa ya, saya memang selalu punya keinginan untuk hidup dari dulu sampai saat ini, apalagi menjelang mungkin usia yang sudah lanjut ini, cita-cita husnul khotimah itu belum pernah tercapai gitu. Yang ada hanya saya melakukan yang terbaik kalau bisa. Dan apakah itu udah masuk ke husnul khotimah? Belum tentu juga, tapi mudah-mudahan tergolong ke sana. Lalu kenapa saya suka bangun malam misalnya? Ya karena saya mulai berpikir dulu memang tidur itu paling nyaman buat saya. Bahkan dulu itu kerja pun sampai mulai jam 11 atau jam 12 baru tidur. Sekarang saya kurangi, jam 9 sudah harus istirahat. Dan 4 tahun terakhir ini saya lakukan itu. Walaupun kadang-kadang jam 10, setengah 11 masih bisa. Masya Lalu Allah. konsekuensinya saya harus bangun lebih awal. Nah, ketika saya misalnya jam 3 sudah bangun, bukan berarti itu adalah saya hebat, kan? Tapi karena mungkin tidurnya lebih awal. Iya Kang Prof, makanya tadi Lalu- saya merasa cemburu Kang Prof, Masya Allah, saya sudah didului, sudah lebih dulu bangun Kang Prof, jam 3 Lalu, tadi. ya, mungkin begitu. Lalu apa sih sebenarnya yang saya lakukan? Saya tidak ada yang aneh-aneh buat saya. Perintah Allah hanya dua, pekerjaan manusia itu. Kalau Iya. bisa beribadah, yang kedua bekerjalah yang terbaik. Nah, saya lakukan duduk itu
mudah-mudahan jadi ibadah. Amin, Berdiri dan amin. sholat itu jadi ibadah. Dan Amin ya Allah, tidak amin. tidak ada yang aneh. Bacaannya pun tidak ada bacaan yang aneh-aneh. Tetapi saya selalu mengatakan dalam diri saya, Win, kalau seandainya kamu mau melakukan sesuatu, Iya. mulailah dengan baca Bismillah. Karena itu diajarkan di Al-Masuriyah dimanapun Iya. diajarkan. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, saya baca Masya Allah. Bismillah. Walaupun hanya 3 kali saya baca, tapi dengan kehusyuan. Saya terjemahkan hanya kepada Allah lah yang sifatnya Rahman dan Rahim. Amin ya Allah. Yang kedua, saya selalu melakukan dengan istighfar. Siapa tahu saya ini berbuat dosa pada saat menjelang tidur atau sebelum atau pada saat tidur pun saya tidak lakukan hal-hal yang terbaik. Akhirnya apa yang terjadi? Saya harus istighfar, mohon ampun pada Tuhan. Walaupun hanya 3 kali saya baca, tapi dengan sentuhan yang dimana saya harus melakukan mohon ampun pada yang kuasa. Yang ketiga, saya selalu bicara syahadat. Karena apapun bentuknya, orang simbol yang namanya kita masuk ke agama Islam itu dengan syahadat. Saya lakukan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya lakukan itu. Amin. Artinya apa? Saya kalau seandainya pernah melakukan kekufuran sebelum tidur sampai menjelang bangun, itu adalah saya syahadat kembali. Lalu saya Masya Allah. lakukan sholawat. Karena saya ingin menjadi umat Nabi Muhammad, dan saya Amin. berharap saya diterima sebagai hamba atau umat Nabi saat Amin. ini pun, Amin. saya harus puji doa, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya lakukan itu. Dan setelah itu saya baru mohon dalam bahasa saya atau dalam bahasa pikiran saya, dalam hati saya ingin husnul khotimah. Amin. Saya ya ingin Allah. menjadi manusia yang diterima bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Amin. Hanya itu saja. Lalu duduknya itu sambil baca belum tentu. Amin. Karena yang bicara di situ bisa aja pikiran saya, bisa aja hati saya. Amin. Nah, setelah itulah mungkin saya bisa, Kang Idil tadi, jangan-jangan terganggu oleh saya gitu kan. Maka saya, Masya Allah. orang lagi tidur jangan diganggu saja. Malah saya merasa cemburu Kang Prof. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Kang Prof. Masya Allah. Jadi saya lupa dikasih nikmat di tidur di hotel ini, bangun lambat Kang Prof. Rupanya Kang Prof jam 3 sudah bangun. Masya Allah. Saya iri, saya cemburu. Iya. Ya, begitu memang. Ya saya belum tentu bagus kan. Iya. Tetapi kalau seperti itu, saya melihatnya begini, lebih baik saya sakit ketika saya berbuat baik daripada saya sakit dalam kondisi sedang tidak baik. Nah, kalau seandainya saya sakit karena bangun malam jam 3 lalu duduk lalu kram segala macam, ya kram saya mungkin jadi, mudah-mudahan jadi saksi bahwa karena saya duduk. Amin ya Allah. tapi, Rabbal tapi alamin. itu bukan sesuatu yang ria ya. Artinya keriaan ini kan saya pun termasuk bagian yang harus saya istighfari gitu ya. Saya baca istighfar kan. Dan saya tidak akan melupakan kewajiban utama ya, kewajiban utama dan segala macam. Ya. Itu aja Kang Ida, jadi sederhana buat saya. Terima kasih, Masya Allah, Subhanallah ya. Ya, ini pun saya pribadi meniatkan untuk saya pun bisa mengikuti jejak Kang Prof. Terima kasih, mohon maaf, mohon izin sudah mengganggu waktunya ya Kang Prof ya. Selalu saya goda, saya ganggu waktunya Kang Prof. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, demikianlah. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi khususnya buat saya pribadi ya. Dan mohon izin Kang Prof, jangan bosan-bosan ya untuk nasihatin adiknya nih, Delizar bin Sofyan Kang Prof. Mohon maaf ya, Ya. semuanya antum. Oke ya. Oke, buat sahabat-sahabat dimanapun berada, khususnya alumni Al-Masturiyah, mari sama-sama kita doakan beliau. Semoga sahabat kita, kakang kita, Kang Haji Awin Jamasi, senantiasa sehat walafiat, diberi kesabaran. Amin, amin. Ya Allah, ya mujibah sa'ilin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.